Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Dimana di aplikasi ilegal ini teman-teman, aplikasi beranak yang tidak dibayar sama sekali ya, dengan total keseluruhan itu sekitar 119 juta teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi ilegal ini, aplikasi beranak, di dalamnya itu banyak sekali pinjol yang gak dibayar. Ada sekitar 40 aplikasi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk limit yang digunakan ini 119 juta. Bayangkan ya. Jadi di sini saya cuman berbagi agar teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal itu tidak terlalu panik ya. Karena di sini ada sebagai contoh lah ya, contoh buat teman-teman yang punya pinjol cuman satu atau dua, paniknya sudah minta ampun seperti itu. Nah di sini saya pribadi ini 119 juta loh ini. Bayangkan teman-teman, saya nggak bikin sendiri aplikasi ini loh. 119 juta itu nggak dibayar sama sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu resikonya seperti apa, kalian simak terus video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Karena di video ini saya akan menjelaskan resiko-resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal. Oke, langsung saja kita buka ketagihannya teman-teman ya. Oke, kita buka teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ya. Jadi banyak sekali teman-teman. Nah, ini kalau kita hitung sekitar 40 aplikasi ya. Nah, di bagian atas ini yang merah ini kalian bisa hitung berapa pinjol itu. Cuman ini yang tertera aja itu ya. Nah ini teman-teman ya, jadi sekitar 40 aplikasi. Ini sudah telat semua ya. Bang, seperti apa bang resiko misalkan kita tidak bayar bang? Yang tidak bayar sekalipun satu pun gak dibayar, gimana risikonya bang? Pastinya seperti itu teman-teman ya. Karena banyak dari teman-teman itu gagal di pinjol ilegal itu satu atau dua aplikasi, bahkan 5, paling banyak biasanya teman-teman yang sharing itu cuma 7. Itu paniknya sudah ya ampun lah ya. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian punya pinjol ilegal yang gak dibayar ataupun telat, contohnya seperti ini, kalian gak usah terlalu panik sih. Yang pertama itu yang paling utama, kalian gak usah panik ya. Karena apa? Karena kalian akan diteror. Itu sudah pasti kalau diteror. Kalau teman-teman gak kuat misalkan diteror terus menerus, kalian ganti nomor gak apa-apa sebenarnya sih. Gak ada yang melarang ganti nomor ya. Tapi biasanya kalau ganti nomor itu biasanya kontak-kontak kalian itu akan ditelepon terus menerus kayak gitu. Kalau saya pribadi enggak ya, telat ataupun gagal saya nggak pernah ganti nomor. Bahkan kalau ada WA saya selalu telepon aja. Ya Pak, saya masih belum ada dana. Jadi saya telepon, bahkan dari pihak penagih itu jarang mengangkat telepon saya. Ya. Karena kalau teman-teman panik dan takut itu biasanya semakin diteror. Karena pinjol mencari orang-orang yang panik dan takut. Nah, ini teman-teman bisa lihat 6 juta nih. Bayangkan siapa mau bayar 6 juta, pinjaman cuma 2 juta. Ya, ini sudah telat berapa hari ini kemudian 6 juta. Bayangkan, jadi buat teman-teman gak usah lah, stop ya. Stop aja. Kalian intinya yang pertama kuatin mental, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian gak usah takut ada WA apapun, gak usah panik lah ya, itu teror. Karena pinjol itu memang meneror teman-teman yang takut dan panik. Kalau kalian takut dan panik bahkan ganti nomor atau memblokir nomor yang menagih, itu semakin jadi biasanya dari pihak pinjol seperti itu. Semakin jadi meneror kalian, bahkan kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus. Kalian coba berani, ya Pak masih belum ada dana Pak, iya masih cari dana Pak, gitu-gitu aja lah. Atau kalian kalau mampu kalian telepon aja, iya Pak sabar dulu Pak, jangan main sebar data gitu. Tapi untuk resiko ini sebar data ada sih, cuman beberapa aja, tapi tidak seluruh kontak loh teman-teman. Karena saya nggak pernah takut, bahkan teman-teman bisa cek di video-video saya. Kalau ada yang neror saya pasti telepon ke pihak penagihnya yang sering teror itu. Ternyata yang WA yang mengerikan itu setelah saya telepon, ternyata orangnya baik-baik semua, cuman itu teror aja, hanya teror. Makanya buat teman-teman gak usah takut, itu hanya teror aja, nakut-nakuti kalian.
Kalau kalian takut, semakin ditakut-takuti. Kalau kalian berani dari pihak pinjol itu diem, nggak bakalan neror-neror terus setiap hari. Itu kalian bisa cek lah di video saya kalau saya telepon DC pinjol ilegal yang sering neror itu. Kalau saya telepon ternyata orangnya baik-baik aja, itu cuman teror Pak ya, agar Bapak segera bayar kayak gitu ya kan. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut, hadapi aja. Misalkan kalian telat bayar, tidak usah terlalu pusing ya. Jangan banyak sharing, karena kalau banyak sharing itu biasanya dari teman-teman di luar sana ada yang nakut-nakuti ya, ada yang ngebully kalian semakin ketakutan. Nggak usah takut lah, resikonya cuman diteror di WA setiap hari ya. Kalau selama 1 bulan itu masih gencar-gencarnya. Kalau teman-teman ganti nomor boleh-boleh lah ya, boleh-boleh aja. Tapi biasanya kalau dari saya kasihan kontak-kontak kalian, karena kontak kalian akan ditelepon terus-menerus ya. Kalau dari saya nggak usah ganti nomor, ada WA balas gitu aja kalau kalian mampu. Kalau kalian nggak mampu, kalian nggak usah blokir nomor yang nagih-nagih ya. Kalian hadapi aja. Nah, slow seperti itu teman-teman ya. Lebih berani, lebih bagus hadapi pinjol. Nih bayangkan siapa yang mau bayar seperti ini nih, bayangkan ini sudah jadi berapa juta ini, telat berapa hari sudah kayak gini kan. Nah jadi stop aja lah, nggak usah cicil, nggak akan mengurangi, atau perpanjang itu tidak akan mengurangi pinjaman kalian ya. Kalian semakin terseret di pinjol, jadi stop ya sudah, stop, nggak usah dibayar. Kalau kalian masih perpanjang ya, kemudian cicil, waduh itu nggak akan selesai, karena sudah bengkak pinjol itu. Telat 1 minggu aja kalau pinjol itu bisa sampai, misalkan pinjaman 1 juta bisa sampai 2 juta, karena bunganya pinjol itu setiap hari itu 90.000. Misalkan kalian 1 minggu sudah hampir 1 juta kan. Nah jadi stop aja lah teman-teman. Intinya nggak usah takut ya, hadapi aja, seperti apapun resikonya hadapi ya. Jadi resiko gagal bayar di pinjol itu sebenarnya buat pengalaman sih, pengalaman belajar kuat mental. Misalkan ada masalah suatu saat nanti kalian kuat mentalnya, karena pinjol agak ngeri loh cara penagihannya. Kalau teman-teman nggak kuat bisa stres. Makanya kalian sering-sering lihat di video saya ya, contohnya saya telepon DC, saya marah-marahin, saya kerjain dia, karena saya nggak pernah takut gitu loh. Bahkan kalau nggak ada WA, saya telepon DC-nya, kenapa nggak WA lagi ya, nggak neror lagi. Itu pekerjaan Bapak, tiap hari neror ya. Iya kalau saya takut ya, kalau saya berani kayak gini, saya bahkan yang telepon ke pihak DC itu. Jadi intinya stop aja, gak usah perpanjang ya. Kalau kalian nggak stop, perpanjang itu tidak akan mengurangi sampai kapan ya. Jadi stop bayar, gak usah ganti nomor. Saran saya kalau mau ganti ya silahkan, itu aja sih. Cuman resikonya mungkin 1 bulan itu masih diteror, itu aja sih. Kalau sudah lewat dari 1 bulan ya sudah jarang lah teman-teman ya. Contohnya aplikasi ini loh, bayangkan ya. Jadi 42 aplikasi. Nah, bayangkanlah kalian cuman 5 atau 7 sudah paniknya, ya ampun. Kalian ini sebagai contoh lah agar teman-teman itu semangat yang gagal bayar. Ya, biar kalian tidak terlalu takut ya. Bayangkan nih banyak ini, bukan saya bikin sendiri nih teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Jadi buat teman-teman gak usah terlalu takut, hadapi aja, risikonya cuma diteror aja. Kalaupun sebar data kita maklumi ya, karena kita tidak bayar. Tapi setidaknya kalau teman-teman hadapi, misalkan ada WA respon, ada telepon angkat, itu tidak bakalan ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian. Mungkin cuma beberapa kontak ya, itu wajar. Kalau kalian pengen aman betul ya kalian bayar, gitu aja sih. Saran saya seperti itu ya. Kalau kalian mau ikuti cara saya, nggak usah ganti nomor, nggak usah blokir nomor yang nagih-nagih. Kalau kalian blokir biasanya semakin diteror kalian. Itu aja. Bang saya takut bang, ganti nomor aja. Nggak apa-apa, terserah. Jadi cuman berbagi aja di sini gitu loh. Sharing lah istilahnya ya. Karena saya ini pengalaman, bukan hanya bicara atau cerita doang seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Buat teman-teman, saran saya atau pesan saya buat kalian, stoplah main pinjol ya. Kalau kalian perpanjang tidak akan selesai pinjaman kalian ya. Sampai kapan? Sampai habis harta kalian. Ya kan? Jadi stoplah, jangan diterusin. Misalkan kalian gagal pun lah, nggak usah kalian perpanjang ya. Memperpanjang tidak akan mengurangi. Seperti itu kalau pinjol ya. Jadi stop artinya stop ya stop, nggak usah dibayar. Hadapi aja resikonya seperti apa.
ya, biar kalian benar-benar berhenti. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ini buat motivasi aja buat teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang gagal cuman 5 atau 3 aplikasi sudah paniknya, sudah wih nggak bisa dipendung. Ini contoh lah, 40 aplikasi 119 juta aman sampai sekarang, cuman sebar data ada beberapa karena kebanyakan pinjol ini sudah, karena sudah 40 aplikasi teman-teman, seperti itu ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.